Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi pada sesi kita kali ini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus Kristus utusan Allah. Fokus utama kita menjawab sesat pikir ex-Kristen ya, dan para polemikus usli dalam memahami ayat Alkitab Yohanes 17 ayat 3. Jadi kita fokus akan menjawab hal itu. Ini Yohanes 17, ada suara yang kresek-kresek, mungkin bisa di-mute. Nanti kalau ada suara saya hilang, mungkin bisa dikasih tahu ya. Yohanes 17 ayat 3 ini merupakan ayat kesukaan kaum polemikus usli untuk mendukung klaim mereka bahwa Yesus hanya utusan Allah. Inilah yang selalu mereka dengung-dengungkan sejak mereka mengerti namanya dialog atau dalam hal diskusi lintas agama, maka selalu ayat ini yang mereka dengung-dengungkan. Dan ini buah dari mereka tak mengerti apa yang tak mereka mengerti. Begitu. Yohanes 17 ayat 3 ini bunyinya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Engkau ini menunjuk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang benar. Dan Allah yang benar ini satu-satunya. Jadi mereka memakai kata satu-satunya Allah yang benar ini untuk menentang yang namanya Trinitas. Tetapi sebenarnya mereka karena tidak mengerti arti Tritunggal, maka mereka tidak memahami bagaimana Allah yang Esa itu. Jadi yang bermasalah adalah mereka tidak mengerti, dan yang membuat semakin parah, mereka itu tidak mampu untuk dikasih pengertian. Kalau ada orang tidak mengerti tapi masih mau untuk belajar sampai mengerti, enak. Tapi kalau ada orang tak mengerti dikasih tahu, tak mengerti dan tidak mau mengerti, inilah yang disebut dengan Amsal itu kan orang bebal. Jadi mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Ya tentu menunjuk kepada Bapa YHWH itu, Bapa Adonai itu ya. Dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mereka mengatakan satu Allah saja. Mereka katakan itu tauhid ya. Walaupun nanti kalau kita tanya tauhid itu kan dalam beberapa pengertian artinya kan yang banyak dijadikan satu gitu ya. Tapi satu-satunya Allah yang benar ini benar-benar memang adalah Bapa di surga. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mereka katakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu adalah utusan. Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu adalah utusan. Tapi mereka tidak memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam hemat kita orang Kristen, kita kan tidak pernah menolak atau menentang ajaran yang mengatakan Yesus utusan. Tidak ada orang Kristen yang menentang itu. Tetapi kalau ada kata hanya utusan, ini namanya pemahaman yang sempit. Kalau dikatakan Yesus utusan, ya. Tetapi tidak hanya berhenti di kata hanya utusan, tok, selesai. Sebagaimana nabi-nabi dalam konsep mereka diutus, mereka berpikir seperti itu. Tetapi dengan Yesus ini ada sesuatu hal yang unik, yang unggul, yang utama dari semua para utusan yang pernah ada di dalam catatan kitab suci. Itu yang harus dipahami. Tetapi sekarang kita masuk kepada pernyataan yang mengatakan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Alkitab dari sejak semula sampai hari ini sepakat mengatakan bahwa Allah itu Esa, satu-satunya yang benar. Jadi kita tidak pernah menyembah Allah lebih dari satu, enggak ada itu. Ini saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ini fakta Alkitab. Bahwa Allah itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian.
Tidak ada Allah selain daripadaku. Kita lihat lagi di dalam Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hanya artinya kepada Allah yang Esa. Nggak bisa kepada yang lain. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ini di dalam Markus 12 ayat 28 32. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Bapa, engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 5 ayat 44. Kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Mereka kadang katakan kita mengikuti ajaran Paulus, katanya. Padahal dalam Alkitab, tulisan-tulisan yang ditulis oleh Paulus paling banyak menuliskan tentang keesaan Allah. Ini dia, 1 Korintus 8, 1 Korintus 12 ayat 6, Galatia 3:20, Efesus 4 ayat 6. Ini tulisan Paulus yang mengatakan bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa. Tapi mereka itu nanti kalau kita jelaskan kayak gini, Tritunggal itu apa? Nanti akan kita jelaskan ya. Nanti kita mungkin kalau ada yang kurang jelas, penjelasan ini akan kita diskusi panjang malam ini. Karena topiknya ini panjang. Iya, sangat panjang. Tapi bisa nanti kita diskusikan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Allah yang Esa juru selamat kita. Jadi fakta Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu menegaskan bahwa kita atau seluruh orang Kristen menyembah kepada Allah yang Esa. Bukan Allah yang lebih dari satu. Kalaupun nanti kalau kita masuk ke Quran ya, Tritunggal yang ditentang di dalam Quran itu bukan Tritunggal kita. Karena Tritunggal yang diajarkan di Quran itu kan Allah, Isa, sama Maryam. Kita kan nggak pernah menjadikan Maryam itu sebagai Allah sesembahan. Tapi Maryam itu, apa kalau Maria ya, kalau kita setuju bahwa Maryam di kitab mereka dengan Maria di kita, coba kita setuju, tidak pernah kita menjadikan Maria itu sebagai Allah kita, nggak pernah. Tapi Maria itu sebagai seorang wanita suci, wanita kudus yang harus dihormati, yang harus dipuji, yes, tidak masalah. Karena memang dikatakan terpujilah engkau di antara para wanita. Karena dia dipakai oleh Allah, sarana hadirnya Sang Firman menjadi manusia. Jadi sebenarnya apa yang dipahami oleh orang Muslim tentang Tritunggal yang diserang di dalam kitab mereka tidak ada hubungan sebenarnya dengan iman Kristen. Karena iman Kristen kan Allah yang Esa, firman-Nya dan rohnya. Firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Baru ini lagi ya, data Alkitab membuktikan bahwa Allah yang Esa, Allah yang hanya satu-satunya itu dipanggil sebagai Bapa. Dan panggilan kepada Allah yang Esa itu sebagai Bapa itu bukan konsep di PB saja, tetapi itu sudah sejak PL, di kitab Keluaran ada bahwa Allah itu adalah Bapa. Di Yesaya ada, Yesaya 63, 16, Yesaya 64 ayat 5, Yohanes 17 ayat 1, 3, 1 Korintus 8, Yohanes 5 ayat 8, Yohanes 8 ayat 41, 42, Yohanes 20 ayat 17, 1 Korintus 8, 46, ya. Jadi Allah yang Esa, yang tadi ini ya, Allah yang Esa yang disaksikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah Bapa. Dan saudara kita Muslim tidak pernah memanggil Allah itu sebagai Bapa. Enggak pernah. Bapa kami yang di surga atau Bapa ini enggak pernah. Hanya orang Yahudi dan Kristen yang memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi Bapa itu adalah panggilan kepada Allah yang Esa, Sang Pencipta dan Pemilik hidup kita. Nanti akan kita bahas khusus Yohanes 17 itu. Apa konsekuensinya bagi orang Muslim kalau mereka mau mengutip Yohanes 17 ayat 3. Nanti akan saya bahas ya. Baru data Alkitab juga membuktikan bahwa Allah yang Esa itu tadi, yang kita panggil sebagai Bapa itu, dia memiliki firman. Maka dikatakan kan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu ya. Pada mulanya Allah, roh Allah melayang-layang, mengeram atau melingkupi
merehepet bahasa Ibraninya, berfirmanlah Allah. Artinya di sini Allah memiliki roh, Allah memiliki firman. Ya, jadi Allah memiliki roh, maka rohnya bisa melayang-layang ya. Baru Allah memiliki firman, maka dia berfirman. Jadi artinya di sini bahwa Allah kita yang Esa itu dia memiliki firman. Dan ini nanti yang ditegaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Kata pada mulanya dalam kitab Kejadian pasal 1 dengan kata pada mulanya pada Yohanes pasal 1 itu paralel sama satu. Artinya Allah sang permulaan. Ya. Di dalam Allah sang permulaan itu ada firman. Di mana dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 kalau dalam bahasa Yunani dicek itu bahwa firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah itu. Artinya bahwa firman itu bukan ciptaan, karena itu kekal di dalam dirinya dan olehnya Allah menciptakan. Maka dikatakan Mazmur 33:6 ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Caranya bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi? Dengan cara berfirman. Jadi berfirman membuktikan bahwa Allah memiliki firman. Tapi saudara kita kaum polemikus, mereka tidak bisa membedakan firman dengan berfirman. Firman itu kata benda, berfirman kata kerja. Memang kalau mereka nggak bisa memahami ini ya susah kita menjelaskannya. Ya, maka dikatakan di sini ya, Yesaya 55 ayat 11, firmanku yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi firman itu keluar dari Allah. Ya, artinya firman ada dalam diri Allah. Baru di dalam Yohanes 1 ayat 3, ini menegaskan kembali apa yang tertulis dalam Mazmur 33 dan Kejadian 1. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dijadikan Allah dengan cara berfirman. Ditegaskan lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Bahkan di dalam 2 Petrus pasal 3, 5 sampai 7 dikatakan, oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi. Ini Petrus loh yang ngomong, soko guru ini yang menjadi pemimpin para rasul setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi ini ya, Allah kita yang Esa itu Allah yang memiliki firman. Ketika firman diturunkan ke dunia melalui rahim Maria, firman menjadi manusia, maka dia disebutlah anak Allah. Jadi sebutan anak Allah adalah sebutan kepada sang firman yang hadir dalam wujud manusia. Itulah Yesus Kristus. Di situ. Diikuti pelan-pelan. Ini lagi ayat-ayat yang bisa kita lihat tentang menegaskan bahwa Allah yang Esa memiliki firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan ini ditegaskan bahwa Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Mengapa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada? Kita tahu bahwa Maria dan Yusuf itu masih generasi dari Abraham. Tetapi Yesus katakan sebelum Abraham ada, nenek moyang daripada Israel, aku sudah ada. Ini Yesus sedang menunjuk kepada bahwa dirinya adalah firman. Bahwa dia bukan benih biologis manusia. Dia bukan murni adalah benih manusia. Tetapi benih ilahi, benih firman Allah yang menjadi manusia memakai rahim perawan Maria. Maka Yesus katakan, sebab aku telah turun dari surga. Bagaimana dia turun? Ya ketika firman menjadi manusia dengan cara yang ajaib, dengan cara oleh kuasa roh Allah. Jadi ini bukan berbicara juga nanti kebenaran biologis ya. Loh bagaimana caranya? Kok bisa masuk ke dalam rahim Maria? Ini bukan bicara tentang biologis kita. Tetapi yang mau disampaikan di sini adalah berbicara teologis. Dan tidak semua kebenaran teologis bisa dijelaskan secara biologis. Nggak bisa loh. Contoh, bisa nggak kita jelaskan Allah menciptakan langit dan bumi? Bisa nggak dijelaskan secara sains? Hanya ngomong Allah dengan kata-kata. Jadilah terang, jadi. Bisa nggak dijelaskan secara sains? Nggak bisa. Jadi kebenaran teologis itu tidak semua harus bisa dijelaskan secara biologis. Nggak bisa. Tetapi kebenaran teologis ini berbicara tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah.
Baru dikatakan, bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya telah kenal? Bagaimana ia berkata, aku telah turun dari surga? Jadi Yesus mengatakan dia turun dari surga, walaupun orang sukar memahami pada saat itu. Karena ada bapak dan ibunya, Maria dan Yusuf. Tetapi Maria dan Yusuf tahu bahwa Yesus ini, kehadirannya, kelahirannya, kehidupannya berbeda dari semua manusia. Mereka tahu. Makanya kan ketika Maria mendengarkan daripada sabda Tuhan melalui malaikat, engkau akan mengandung, Maria katakan dia menyimpan dalam hatinya. Jadi benar-benar ini suatu peristiwa yang luar biasa. Dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah firman. Baru dikatakan Yesus lagi ya, Yohanes 17, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, ini nanti akan kita bahas. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya sebelum dunia ada, Yesus sudah memiliki kemuliaan. Tentu sebagai apa? Ya sebagai firman dalam diri Allah. Dan ini kita lihat ini ya. Ya Bapa, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah yang Esa memiliki firman. Dan firman inilah yang Allah hadirkan di dunia ini menjadi manusia. Maka nanti kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1-4, kalau di zaman dahulu Allah berbicara melalui suara, melalui penampakan teopani, melalui para nabi, melalui malaikatnya, melalui api, dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal, melalui firman-Nya. Maka Allah itu tidak berbicara lagi kepada kita melalui para malaikat, melalui para nabi, tapi tidak lagi. Tetapi langsung sang firman-Nya sendiri dihadirkan menjadi manusia, supaya sang firman ini atau firman yang menjadi manusia ini mengajarkan kehendak Allah, meneladankan kehendak Allah, mengerjakan penebusan keselamatan bagi manusia. Kalau para nabi itu memberitakan siapa Allah, apa janji Allah, apa berkat Allah. Tetapi Yesus menyatakan. Ya, jadi Yesus bukan hanya memberitakan, bukan hanya mengajarkan, tapi menyatakan seluruh kehendak Allah, itu ya, menunjukkan, melaksanakan seluruh kehendak Allah bagi manusia. Ini bedanya. Kalau Musa dia hanya menyampaikan firman Tuhan, melakukan mujizat, oke, iya. Tetapi Yesus mengerjakan secara sempurna. Oke, itu ini panjang ini kita malam ini ya. Baru dikatakan Allah yang Esa, yang tadi itu yang adalah Bapa itu memiliki roh. Roh itu dikatakan di dalam Yohanes ya, Allah adalah roh. Artinya di situ Allah itu tidak tahu kita bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, esensinya seperti apa, kita tidak bisa jelaskan. Maka dikatakan Allah itu adalah roh. Tetapi Allah yang adalah roh ini, yang esensinya, wujudnya, bentuknya kita tidak pernah tahu ini, dia memiliki roh. Roh itu artinya prinsip hidup, kuasa yang ada dalam dirinya. Maka dikatakan di dalam ayat 33:4, Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh yang satu dan yang sama. Roh yang kekal. Yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah adalah roh Allah. Jadi Allah kita yang maha, yang Esa, yang kita panggil dengan panggilan yang sangat akrab, sangat dekat. Sebagai Bapa itu, dia memiliki roh di dalam dirinya. Rohnya itulah yang disebut dengan Roh Kudus atau roh Allah. Bahkan di dalam beberapa ayat dikatakan roh Kristus. Kenapa? Karena firman dengan Bapa, dengan Roh Kudus adalah sama. Karena firman dan roh di dalam diri Allah. Maka roh Allah tentu rohnya firman. Karena firman dengan Allah tidak bisa dipisah. Kristus ya. Jadi ini data Alkitab. Allah yang Esa, yang kita panggil dengan panggilan yang sangat akrab, yaitu Bapa yang baik. Dia memiliki roh. Dan oleh roh itulah kita hidup. Oleh roh itulah kita diberikan. Maka dikatakan nanti kalau kita sudah pernah berbicara tentang Roh Kudus ya.
Roh Kudus itu kan mengajari kita, menginsapkan, menuntun kita, mengingatkan kita, dan semuanya banyak sekali. Itulah karya Allah kita yang luar biasa. Tapi kalau di Muslim nggak ada. Sekarang kita akan melihat ya, kita kembali ke sini. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang siapa Yesus ya, utusan, bagaimana utusan itu. Kalau polemikus ini sering mengutip Yohanes 17 untuk mendukung argumen bahwa Yesus hanya utusan Allah. Ya, kalau tadi kita melihat Allah itu Esa, saya sudah tunjukkan data-datanya, bahwa Allah yang Esa memiliki firman, memiliki roh, dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus adalah roh Allah yang diutus oleh Allah di dalam nama Yesus untuk mendiami kehidupan orang percaya. Maka di sini kita melihat bahwa Yesus dikatakan adalah utusan Allah. Tapi konsekuensi bagi orang Muslim atau para polemikus yang sering mengutip Yohanes 17 ayat 3 untuk mendukung argumen mereka bahwa Yesus itu hanya utusan Allah. Yang pertama adalah mereka berani mengutip ayat ini, maka mereka harus berani percaya kepada sumber kutipan. Artinya seluruh kitab Injil Yohanes minimal harus mereka terima sebagai kebenaran. Karena Injil Yohanes bukan hanya Yohanes 17 ayat 3. Masih ada ayat 1 sampai berikutnya. Masih ada pasal 1 sampai pasal 20-an. Itu harus diterima bulat-bulat. Kalau hanya berdasarkan kepada satu ayat ini mereka kutip, kemudian mengatakan Allah itu satu, Allah itu Esa, Allah itu ini, Yesus utusan Allah, dia bukan Tuhan dan lain sebagainya, itu pendapat yang salah. Kutipan ayat Alkitab ini harus mengikuti konteks kutipan. Jadi kita masuk dulu kepada konteks kutipan. Kita fokuskan dulu kepada Yohanes 17-nya. Nanti kalau bisa kita kembangkan ke Yohanes pasal 1, pasal 21, dan seterusnya, kita bisa gabungkan. Ya, kutipan ayat Alkitab ini harus mengikuti konteks kutipan. Sebab ayat-ayat Alkitab tidak berdiri sendiri. Jadi di sini kita bisa ingatkan juga kepada orang-orang Muslim ya, atau para polemikus, kalau mereka mau membaca Alkitab, tidak bisa membaca seperti baca Quran. Karena setahu saya di dalam Quran itu kan ayat 1, 2, 3 satu topik. 4, 5 beda topik lagi, 6, 7 beda topik lagi. Kenapa? Karena memang keyakinan mereka bahwa Quran itu, ayat-ayat itu diturunkan sesuai kebutuhan baginda. Walaupun susunannya kenapa bisa begitu, ya urusan mereka. Tetapi Alkitab itu ayat dengan ayat, pasal dengan pasal yang lain, itu berbeda konteks, tapi tidak bisa dibenturkan. Tapi harus dilihat pada konteks setiap ayat itu sendiri. Mengutip ayat Alkitab dengan mengabaikan konteks, maka itu adalah cara kerja daripada iblis yang memang penyesat dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang mengutip ayat kemudian dipelintir lepas dari konteks, di dalam Alkitab itu yang dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Mengurangi dan menambahi, memelintir kata-kata. Bahkan itu juga yang dilakukan oleh iblis ketika dia hendak mencoba Yesus, saat mencoba Yesus, menambahi dan mengurangi, memelintir makna ayat-ayat firman Tuhan. Jadi itu konsekuensinya. Kalau mereka tidak mau menerima Yohanes 17 disatukan dengan seluruh ayat Alkitab, atau minimal ayat 1 sampai dengan ayat 8, di dalam konteks ini mereka tidak terima secara utuh, maka tidak ubahnya orang yang mengutip ayat ini untuk mendukung statement mereka bahwa Yesus hanya utusan Allah adalah tipu daya daripada iblis, yaitu bapa segala dusta. Kita masuk kepada yang pertama, konsekuensi ketika mereka mengutip Yohanes 17 ayat 3 untuk meneguhkan pandangan mereka bahwa Yesus hanya utusan Allah. Di sini katakan demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Konsekuensi yang pertama, kalau mereka masih mau mengutip Yohanes 17 ayat 3, konsekuensinya adalah mereka harus mengakui bahwa Yesus dimuliakan Allah dan Yesus memuliakan Allah. Dan ini berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Yesus yang terangkat ke surga. Karena ketika Yesus dimuliakan, itu berbicara seluruh karya Yesus, berbicara tentang Yesus hadir sebagai guru, sebagai teladan etika dan moral bagi kita. Yesus hadir sebagai imam yang mempersembahkan dirinya bagi keselamatan kita. Yesus hadir sebagai penguasa
melalui dia bangkit dari kematian, dan Yesus menjadi Raja berkuasa di bumi surga melalui kemuliaannya. Itu namanya dimuliakan. Jadi ini berbicara tentang kematian, kebangkitan, kemuliaan Yesus terangkat ke surga. Baru kalau mereka juga mengutip ini, maka tidak ada utusan yang dimuliakan seperti Yesus. Apakah ia seorang raja, nabi, atau rasul? Jadi kalau dikatakan Yesus utusan Allah, kita tidak usah marah, ya, tidak usah marah. Tidak masalah. Karena memang firman diutus menjadi manusia. Persoalannya adalah yang harus mereka mengerti, utusan seperti apakah Yesus ini? Apakah sama dengan para nabi lain? Tidak. Karena Yesus adalah utusan yang benar-benar memang dimuliakan, dan tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang utusan yang setara atau bisa disandingkan dengan Yesus. Tidak ada nabi atau rasul atau raja yang dimuliakan Allah seperti Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya utusan yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Itu konsekuensi pertama. Yang kedua, dikatakan ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Konsekuensi kedua ini adalah Yesus diberi kuasa atas segala yang hidup. Ada enggak utusan di dunia ini yang diberikan oleh Allah kuasa atas segala yang hidup? Tentu tidak ada. Jadi Yesus diberi kuasa atas segala yang hidup. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga. Matius 28 ayat 18. 1 Korintus 15 ayat 24-28. Dikatakan bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga. Bahkan Yesuslah nanti yang akan membinasakan maut dan kerajaan maut. Maka dikatakan Yesus berkuasa atas segala yang hidup. Maut dengan kerajaan maut yang dalamnya iblis dan para pengikutnya, Yesus nanti yang akan membinasakan. Bahkan dikatakan Wahyu 17 ayat 14 dan Wahyu 19 ayat 16, Yesus raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kalau dikatakan di sini ya, Yesus, Allah memberikan kuasa kepada Yesus atas segala yang hidup, maka dikatakan begini ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Rupanya kehadiran Yesus bukan hanya untuk keselamatan manusia, tetapi kehadiran Yesus memulihkan seluruh manusia kembali kepada tujuan Allah yang semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Maka dikatakan nanti ketika Yesus datang dalam kerajaan, ada yang namanya kerajaan Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan itu semua dipulihkan. Maka dikatakan dalam kitab Yesaya, di dalam kerajaan surga itu nanti, di mana Yesus menjadi raja segala raja, maka singa dengan anak bayi akan duduk berdampingan. Itu menunjukkan suasana kehidupan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bermasalah. Manusia dengan alam, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan tidak ada bermasalah. Tetapi setelah adanya dosa, maka semua rusak. Maka kalau kita melihat Kejadian 3 kan, relasi manusia dengan sesama, relasi manusia dengan pekerjaan, relasi manusia dengan alam menjadi berantakan. Tetapi ketika Yesus datang, semua ini dipulihkan. Maka ada Yerusalem baru turun dari surga. Dan disinilah terjadi yang namanya bahwa kepada Yesus diberikan kuasa atas segala yang hidup. Bukan hanya manusia, tapi seluruh semesta alam ini akan dipulihkan nanti pada kedatangan Yesus yang kedua. Ya, ini luar biasa. Jadi Yesus diberikan hidup kekal, kepada Yesus diberikan hidup kekal. Bahkan kepada Yesus ini berkuasa memberikan hidup kekal kepada semua orang percaya. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Kau berikan kepadanya. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Pertanyaannya, adakah utusan yang diberikan kepada utusan itu kuasa atas segala yang hidup, plus juga memberikan hidup yang kekal kepada semua orang percaya, kepada semua orang Kristen? Atau semua orang percaya kepadanya? Tidak ada. Jadi kalau dikatakan mereka, Yesus utusan Allah, masalahnya adalah bagi saudara-saudara kita itu yang polemikus itu, mereka tidak mampu membaca dengan jeli. Dan saya katakan inilah yang dimaksud dengan ayat Alkitab, ada selaput yang menutupi mata mereka.
mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Menurut saya karena itu, kalau mereka membaca dengan teliti, mereka tinggal berpikir, utusan seperti apakah Yesus ini? Mengapa kepada dia diberi kuasa kepada segala yang hidup? Mengapa kepada dia diberikan kuasa untuk memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya? Pertanyaannya, ada nggak utusan yang seperti itu? Karena memang Yesus adalah firman-Nya Allah sendiri. Itu yang membedakan Yesus dan menjadi keutamaan Yesus. Kita masuk ke ayat berikut ya. Ayat yang ketiga, ini yang mereka dengungkan seringkali. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar. Tadi di awal saya sudah tunjukkan tentang bahwa Allah itu adalah Allah yang satu-satunya yang benar. Jadi artinya tidak ada Allah yang benar selain daripada Bapa di surga yang mengutus Yesus, yang memberi kuasa kepada Yesus, yang darinya Yesus berasal. Ingat itu ya, tidak ada Allah yang benar selain daripada Bapa di surga, yang darinya Yesus berasal, yang mengutus Yesus, yang memberi kuasa kepada Yesus, kepada firman yang menjadi manusia. Di luar daripada itu bukan Allah yang benar, dan itu tidak layak dijadikan sebagai Allah. Apalagi Allah dari tempat lain ya, karena tidak ada keselamatan di luar Israel, di luar Yahudi tidak ada. Dan Tuhan tidak pernah berbicara kepada bangsa-bangsa lain, hanya kepada Israel. Dan Allah Israel hanya berkarya melalui bangsa Israel untuk semua bangsa. Jadi hidup kekal hanya ada dalam pengenalan kepada Allah yang kita panggil sebagai Bapa, dan pengenalan kepada Yesus sendiri. Jadi polemikus, saya katakan mereka itu tidak memiliki ajaran bahwa Allah mereka dipanggil sebagai Bapa Yehovah, tidak pernah. Kalau ada mereka mengatakan bahwa Allah mereka itu adalah Bapa Yehovah, pertanyaannya, mengapa dari semua para nabi yang ada di kitab mereka dengan kitab kita, diceritakan dengan cerita yang berbeda, bahkan bertentangan? Tidak mungkin, itu ya. Allah yang benar dipanggil Yesus sebagai Bapa, dan juga dipanggil Israel sebagai Bapa, dan juga dipanggil orang Kristen sebagai Bapa. Atas dasar inilah orang Kristen memanggil Allah sebagai Bapa juga. Jadi ini yang harus kita ingat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah yang Esa, jelas itu Bapa di surga. Baru kalau kita berbicara Yesus sebagai utusan Allah, itu benar. Nanti masih ada materinya cukup panjang. Saya akan jelaskan bagaimana Allah mengutus daripada Yesus ini seperti apa. Kita masuk ke ayat 4. Konsekuensi keempat, kalau mereka masih berani mengutip Yohanes 17 ayat 3, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya di sini, Yesus memuliakan Allah dengan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus diutus oleh Bapa untuk melakukan seluruh kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai? Ketika Yesus mengakhiri pekerjaannya sebagai utusan dalam kemanusiaan di kayu salib. Dikatakan Tuhan Yesus selesai di bumi saat Yesus mati di kayu salib dan berkata sudah selesai. Konsekuensinya, kalau mereka masih berani mengutip Yohanes 17 ayat 3 untuk menunjukkan bahwa Yesus hanya utusan, maka konsekuensinya bagi mereka adalah mereka harus menerima bahwa Yesus mati di kayu salib. Karena di kayu saliblah Yesus menyelesaikan seluruh kehendak Bapa, yaitu penebusan, keselamatan, program keselamatan dan kerajaan surga bagi manusia. Maka dikatakan sudah selesai pekerjaan penebusan, pekerjaan keselamatan bagi kita sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dan itu dikatakan sudah selesai. Jadi ini konsekuensinya yang harus mereka mengerti. Jadi jangan hanya mengutip Yesus Allah satu-satunya, Yesus utusan. Bukan begitu cara belajar Alkitab. Karena Alkitab ayat 1, 2 tidak bisa dipisahkan dari ayat 3. Ayat 1, 2, 3 tidak bisa dipisahkan dari ayat 4. Karena ini satu perikop. Satu konteks yang sama. Harus dipahami secara utuh. Saling berkesinambungan, saling menguatkan. Bukan dibentrokkan. Apalagi kalau dicomot-comot, dipelintir lagi. Oke, kita masuk ke ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri,
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di ayat-ayat tadi ini sudah saya singgung. Konsekuensi kelima, mereka harus menerima bahwa Yesus memiliki kemuliaan dalam hadirat Allah sebelum dunia ada. Kalau mereka masih berani mengutip Yohanes 17 ayat 3, Yesus utusan Allah. Konsekuensinya ini di ayat 5 ini. Yesus memiliki kemuliaan dalam hadirat Allah sebelum dunia ada. Hanya Yesus yang demikian. Tidak ada manusia yang pernah hadir di dunia ini, yang pernah lahir di dunia ini, yang memiliki kemuliaan di hadirat Allah sebelum dunia ada. Hanya Yesus. Hanya Yesus pribadi utusan yang ada dalam sejarah telah memiliki kemuliaan dalam hadirat Allah. Yesus memiliki kemuliaan yang kekal. Bukan berasal dari dunia dan bukan pemberian dunia. Maka Yesus tidak akan pernah menjadi hina, menjadi rendah, menjadi apapun. Walau para polemikus itu merendahkan Yesus. Kenapa? Karena kemuliaan Yesus itu kekal. Maka dari sini kita tidak pernah membela Yesus. Saya tidak pernah membela Yesus. Saya hanya menceritakan Yesus sebagaimana Alkitab menceritakan Yesus. Hanya itu tugas saya. Kalau orang menghina Yesus, memang sedih juga hati, iya. Kadang marah, iya. Tetapi kita tidak pernah membela Yesus. Tetapi Yesus hanya kita jelaskan, kita terangkan, kita ajarkan sebagaimana Yesus memperkenalkan dirinya di dalam catatan Alkitab. Di situ ya. Jadi orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal dalam diri Allah. Maka dikatakan di sini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi jelas sekali. Jadi kalau mereka berani-berani lagi mengutip Yohanes 17 ayat 3, menurut saya mereka orang-orang yang sangat cetek ya, sangat minim dalam memahami kalimat, sangat minim dalam memahami sebuah kronologi cerita. Itu menurut saya. Ya, kita masuk sekarang ke Adam 6 ayat 7. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Konsekuensi ke-6. Kalau mereka masih berani mengutip Yohanes 17 ayat 3 untuk menyerang iman Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu Esa, hanya satu, Yesus hanya utusan. Konsekuensinya di sini masuk. Hanya di dalam Yesus manusia mengenal Allah yang benar secara pribadi. Berarti di luar daripada apa yang Yesus ajarkan dan teladankan, orang tidak bisa mengenal Allah dengan benar, dengan utuh. Dari sini juga mengambil kesimpulan bahwa taat kepada Yesus sama dengan taat kepada Allah. Sebab segala otoritas Yesus adalah dari Allah sendiri. Melakukan ajaran Yesus sama dengan melakukan kehendak Allah. Sebab seluruh ajaran Yesus adalah berasal dari Allah. Karena Yesus mengatakan, aku mengajarkan apa yang aku terima dari Bapa. Jadi orang yang percaya kepada Allah adalah mereka yang taat kepada perintah Allah yang nyata dalam pribadi Yesus sendiri. Ini konsekuensi yang ke-6. Yang ke-7, ini bagian terakhir untuk menjawab mereka tentang salah paham mereka tentang Yohanes 17 ayat 3 ini. Dikatakan segala firman yang kau berikan kepadaku, kata firman di sini dalam bahasa Yunani bukan logos tapi rema, remata. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Konsekuensi ke-7. Hanya di dalam Yesuslah manusia mengenal Allah yang benar secara pribadi. Orang yang percaya kepada Allah adalah mereka yang taat kepada perintah Allah yang nyata dalam pribadi Yesus sendiri. Maka dikatakan segala firman, segala rema yang Bapa berikan kepada Yesus. Jadi artinya gini, firman menjadi manusia, logos menjadi manusia. Dalam kemanusiaan sang logos itu, dia diberikan rema oleh Bapa di surga. Dan itulah yang disampaikan kepada kita. Maka saya katakan seluruh ajaran Yesus, seluruh perkataan Yesus, seluruh kehidupan Yesus adalah kehendak Allah, kebenaran Allah, wujud nyata kehadiran Allah bagi manusia, bagi kita.
Oke, jadi Yohanes 17 ini tidak bisa dipisahkan dari seluruh Injil Yohanes. Kristen mengakui Yesus itu utusan Allah. Yesus utusan Allah yang berbeda dari semua para nabi dan para rasul. Yesus adalah firman Allah yang diutus jadi manusia. Yesus utusan Allah unggul atas semua utusan, sebab hanya Yesus yang menggenapi dan menyempurnakan kitab Taurat dan para nabi. Hanya Yesus yang datang dari surga kembali ke surga dan membawa manusia masuk ke surga. Hanya Yesus utusan yang mengatakan bahwa akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah pintu, dan seterusnya. Hanya itu. Sekarang kita masuk ke sini. Bahwa Yesus juga mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Dalam Matius 10 ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi jelas bahwa Yesus itu mengakui dia sebagai utusan. Ya, dia sendiri mengakui. Jadi kalau kita orang Kristen pun kita harus mengakui juga. Ya. Dalam Markus 9 ayat 37, siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yohanes 50 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Dari semua pernyataan ini, Yesus mengakui dirinya adalah utusan. Tetapi Kristen memahami bahwa tidak berhenti bahwa Yesus utusan titik. Yesus utusan berarti sama seperti para nabi. Bukan begitu. Kita harus melihat secara utuh tentang bagaimana dan siapa Yesus ini. Kita lihat pengakuan para rasul ya. Nikodemus seorang ahli Taurat. Dikatakan engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Baru kita lihat ini rasul Petrus dan murid-murid mengakui bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Kisah Rasul 3, ini khotbah Petrus ya. Petrus dan para murid mengakui, Rasul Paulus juga mengakui bahwa dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Galatia 4:4, Allah mengutus anaknya. Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa dia diutus oleh Bapa di surga. Para rasul juga mengakui bahwa Yesus diutus oleh Allah. Pertanyaannya adalah seperti apa dan bagaimana Yesus itu diutus? Utusan yang bagaimanakah Yesus ini? Maka saya mau katakan begini, Yesus utusan yang berbeda dengan para nabi dan para rasul sebagai utusan. Yesus utusan yang kehadirannya telah dijanjikan Allah kepada para nabi. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 3:15, itu pertama sekali janji tentang kehadiran Sang Mesias dan itu Yesus. Ada banyak ayat yang berbicara tentang nubuat akan kehadiran Yesus dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Diawali dengan Kejadian 3 ayat 15. Jadi Yesus utusan yang kehadirannya menggenapi seluruh ajaran Taurat dan para nabi. Di dalam Yesus seluruh kegenapan janji Allah itu menjadi sempurna. Jelas ya? Yesus utusan yang menjadi inti dari pemberitaan para rasul. Seluruh tulisan para rasul dalam kitab Perjanjian Baru berpusat pada pribadi Yesus. Bahkan seluruh kitab Perjanjian Lama itu menceritakan akan kedatangan Sang Mesias. Puncaknya adalah Yesus. Luar biasa sebenarnya. Yesus utusan yang kehidupannya sejak lahir sampai naik surga dan akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, unggul atas semua manusia, baik itu para nabi maupun para rasul. Jadi persoalannya gini ya, orang polemikus tidak pernah mereka sampai berpikir kepada utusan yang bagaimanakah Yesus ini. Dari manakah Yesus ini diutus? Untuk apa Yesus ini diutus? Dan bagaimana kehidupan Yesus yang diutus oleh Allah ini? Tidak sampai ke sana. Tapi kita orang Kristen berpikir bahwa dan beriman bahwa siapa dia yang diutus?
Untuk apa dia diutus? Bagaimana kehidupan sang utusan ini? Apa janji dari sang utusan ini? Apa yang diperbuat sang utusan ini? Dan apa rencana-rencana yang besar dari sang utusan ini pada kita? Itulah cara pikir kita tentang arti utusan. Sangat berbeda dengan saudara-saudara kita polemikus. Itu persoalannya. Dan mereka yang bermasalah dalam hal itu. Kita melihat ya, keunggulan Yesus atas para nabi maupun para rasul sebagai utusan. Kini kelahirannya ajaib, kehidupannya sempurna, perbuatannya ajaib, pengajarannya sempurna, norma etika dan moral, kesempurnaan kehidupan. Kita lihat di dalam pribadi Yesus, kesempurnaan ajaran etika dan moral, kesempurnaan janji semuanya ada dalam Yesus. Ya, pengajaran sempurna baik tentang Allah, tentang manusia, tentang dosa, tentang keselamatan, tentang etika dan moral, semua tentang berbuat baik. Kematiannya agung, sebab dengan kematian Yesus terjadi penebusan, kurban yang sempurna. Dan ini kegenapan dari perjanjian kekal Allah. Kebangkitannya, artinya dia mulia, maut telah dikalahkan. Ya, hanya Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut, berhadapan dengan kerajaan maut, membebaskan orang-orang yang ada di alam dunia orang mati untuk diselamatkan. Sudah pernah kita bahas apa artinya Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Waktu kita bahas itu ada permintaan untuk kita bahas neraka. Tapi begitu mau bahas neraka ada usul supaya Yohanes 17 ayat 3 ini dulu. Kemuliaannya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan dia akan datang lagi di hakim jangan sebagai hakim yang adil. Jadi cara berpikir orang Kristen tentang Yesus sebagai utusan Allah tidak secetek daripada konsep kaum polemikus tentang Yesus sebagai utusan Allah. Di sini dia. Konsep para polemikus tentang Allah satu-satunya dengan apa yang kita pahami berbeda. Bagi mereka Allah satu-satunya itu firman-Nya dengan rohnya nggak tahu bagaimana. Tapi bagi kita jelas bahwa firman Allah dengan roh Allah di dalam diri Allah. Dan itu kekal hakikatnya. Pertanyaannya, untuk apa Allah mengutus Yesus? Saya tunjukkan data-data. Ya, untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan, untuk menebus, untuk memberikan ajaran etika, memberikan janji, memberikan pengharapan. Tetapi kedatangan yang kedua dia menjadi hakim yang adil. Di dalam ayat-ayat ini tertuang semua untuk apa Allah mengutus firman jadi manusia. Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa, mencari yang hilang, membangkitkan di akhir zaman, baru nanti akan memerintah, dan semuanya banyak. Kita lihat lagi di sini, banyak sekali ayat-ayat. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Menyampaikan firman Allah, meneladankan firman Allah. Semua dikerjakan Yesus. Yesus diutus untuk menebus kita. Yesus diutus untuk memberikan hidup bagi kita. Ya, Yesus datang untuk mendamaikan kita kepada Allah. Karena dosa membuat kita terpisah, dosa membuat kita kehilangan esensi kita sebagai manusia yang mulia. Tetapi Yesus memulihkan itu semua. Dan Yesus datang menjadi juru selamat. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi, saya cepatkan supaya kita nanti diskusi lebih enak. Bagaimana sikap manusia kepada Yesus sang utusan Allah? Yang pertama di sini, Yohanes 5 ayat 23-24, harus menghormati, harus mendengarkan. Siapa yang tidak menghormati Yesus sebagai utusan Allah, maka dia tidak menghormati Bapa. Siapa yang tidak mendengarkan Yesus sebagai utusan Allah, maka dia tidak mendengarkan Bapa. Kenapa? Karena seluruh kehadiran Yesus adalah wujud nyata dari karya rencana kehendak Allah bagi dunia. Itu ya. Baru Yohanes 14 ayat 23, 24. Kita harus mengasihi Yesus, kita harus menuruti firman-Nya. Itu harus sikap kita. Siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak menuruti, maka dia menerima penghukuman. Yohanes 13 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3, maka kita harus menerima dan kita harus mengenal dia. Yohanes 13 ayat 16, kita harus percaya kepadanya secara utuh. Berserah kepadanya, bergantung kepadanya. Ini harus menjadi respon. Jadi kalau ada orang tidak menghormati Yesus, merendahkan Yesus, menghina Yesus dengan kata-kata yang menyindir dan lain sebagainya, ingatlah, dia akan berhadapan dengan Yesus sendiri. Orang yang menolak Yesus, dia akan berhadapan dengan Yesus. Orang yang tidak mengasihi Yesus akan berhadapan dengan Yesus kelak. Orang yang tidak menuruti ajaran Yesus akan berhadapan dengan Yesus.
Maka tadi saya katakan kita tidak pernah membela Yesus. Kita hanya menceritakan secara jujur, secara benar, apa yang Alkitab katakan tentang Yesus kepada semua orang. Jadi keselamatan disediakan dan dijamin oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan di dalam Yesus, Sang Firman jadi manusia yang diutus oleh Bapa datang ke dunia, dalam daging inkarnasi Firman, itu untuk melakukan misi penyelamatan bagi manusia. Dan ini, kalau kita pun mengaku Yesus sebagai utusan Allah, itu tidak mengecilkan hakikat Yesus sebagai Sang Firman Allah jadi manusia, tidak. Jadi kalau orang mengatakan Yesus utusan Allah, memang kita orang Kristen mengakui dan menerima Yesus utusan Allah. Tetapi tidak berhenti hanya pada kata utusan, titik. Tidak, tapi utusan yang bagaimana, untuk apa, dan apa yang diperbuatnya. Jelas sekali, jadi di dalam Sang Firman yang menjadi manusia inilah, di dalam Sang Firman yang diutus menjadi manusia inilah, keselamatan yang pasti. Maka dikatakan Kisah Rasul 4:12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Jelas sekali. Barang siapa memiliki Yesus, Sang Firman yang diutus menjadi manusia, ia memiliki hidup kekal. Tapi siapa yang tidak memiliki Sang Firman yang menjadi manusia, itulah Yesus, maka dia tidak memiliki hidup yang kekal. Yohanes 3:16, supaya di dalam Sang Firman yang menjadi manusia, orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jelas sekali. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada Sang Firman yang menjadi manusia, yang disebut sebagai anak Allah, ia memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau tidak percaya, maka dia akan memperoleh yang sebaliknya. Oke, ini saya kasih ayat-ayat saja, saya tunjukkan bahwa di dalam Yesus, Sang Firman yang diutus menjadi manusia, ada keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Kenapa? Karena Yesus membuktikan seluruh pernyataannya dengan karyanya, dengan seluruh kehidupannya nyata. Ketika Yesus mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa, terbukti. Ketika Yesus berkuasa, dia berkuasa memberikan hidup, terbukti. Ketika berkuasa katakan membawa kita ke surga, terbukti. Semua perkataan Yesus sejalan dengan apa yang dikaryakan Yesus. Maka karena itu, kebenaran dalam Yesus itu kebenaran yang sempurna. Kebenaran bukan mudah-mudahan ya, atau walam-walam, tapi kebenaran yang nyata. Ini ayat-ayat banyak sekali saya tunjukkan semuanya berdasarkan ayat Alkitab, yaitu Yohanes 6 ayat 40, bahwa orang yang mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, baru ya, itu semua akan mengalami keselamatan. Semuanya ada ayat-ayatnya. Ya, Kisah Rasul 4:12 saya sudah baca tadi. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan. Nanti akan kita perdalam di materi di materi diskusi kita. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini dulu. Silakan, terlalu panjang ya? Pak, itu Pak, yang tadi Pak Herben, yang Iya. ayat barang siapa menerima aku seperti anak kecil ini, maka dia akan, maksudnya Pak, menerima Yesus seperti anak kecil itu seperti gimana sih Pak? Menerima Yesus seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu kan polos, Bu. Ketika kita kasih makanan, dia nggak pernah tanya ini dan itu, tapi dia terima dengan tulus. Itu. Jadi kita kepada Yesus itu harus seperti anak kecil itu. Oh, berarti dengan polos, dengan tulus begitu ya Pak ya? Menerima baru ajaran Tuhan Yesus juga iya. Seperti itu ya Pak? Baru kalau anak kecil itu kan, kalau ibu-ibu tahu kan anak kecil kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya, lemah ya Pak. Iya, jadi artinya seluruh hidupnya bergantung kepada orang tuanya. Jadi kita kepada Yesus itu ya harus seperti itu, bergantung seutuhnya dalam segala hal kepada Yesus. Seperti itu. Berarti percaya sepenuhnya juga ya Pak ya? Iya. Seperti anak kecil ya. Anak kecil yang diambil dari seperti anak kecil ini adalah karakter anak kecil itu ya Pak ya, berarti. Iya, bukan jadi anak-anak kita nanti. Ya? Kita harus seperti anak kecil. Mari berubah jadi anak kecil. Papi, mami, enggak gitu. Iya, maksudnya bukan sifatnya, artinya seperti anak kecil gitu, childish, bukan seperti itu kan Pak, tapi diambil dari karakter anak kecil itu ya Pak, maksudnya ya kepolosannya, keluguannya, terus ketergantungannya gitu ya Pak, seperti itu ya Tuhan Yesus mau ya. Oke.
Tapi maksud aku dari pemaparan tadi itu sudah terjawab nggak kalau ada lagi orang Muslim mengutip Yohanes 3:17? Sudah cukup ya Pak, saya bilang penjabarannya. Sudah cukup Pak. Iya, untuk menjelaskan tadi kepada itu mereka. aja sih Pak Erben yang kacamata itu Pak. Memang kesalahannya kebanyakan dari polemikus itu kan berbicara Alkitab tapi menggunakan kacamata mereka Pak. Oh iya, makanya betul. nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah bisa ketemu. Makanya lepas dulu kacamatanya. Sama dengan kita, bagaimana kita melihat pandangannya di kitab suci mereka juga kan kita tidak bisa dengan cara kita. Walaupun kita tahu backgroundnya kan kita, apalagi dengan keterbukaan informasi seperti ini. Masalahnya kan kalau kita kritis, kalau mereka tidak. Gitu. Allah siapa yang datang ke dunia ini kita harus kenal. Kalau mereka kan nggak boleh Pak. Kalau di kita Kristen kan ada namanya itu kan rekonstruksi sejarah ya. Iya. Ada namanya rekonstruksi kitab juga kan terjadi bagi kita. Betul. Proses kanonisasi itu kan rekonstruksi sebenarnya, penyusunan ulang. Iya. Tapi betul, kemarin itu waktu saya dialog dengan Nandar kan di kitab itu dikatakan diedit. Dipikir dia seperti ngedit skripsi. Kalau edit skripsi kan ada dihapus, ada ditambahi. Padahal mengedit yang dimasuk di situ kan kitab ini kan 25.000 naskah. Kemudian ini yang 20.000 naskah ditemukan. Oh, di naskah ini hanya 3 pasal, di naskah ini 5 pasal, di naskah ini 6 pasal. Tapi di naskah ini yang ada hanya pasal 1 sampai pasal 3. Di sini pasal 7 sampai pasal 6. Di sini ada pasal 4 sampai 6. Ya tiga-tiganya digabungkan jadi satu lah. Itu maksudnya mengedit. Dipikir dia kayak skripsi, diedit, dihapus, ditambahin, dikurang, dikasih footnote. Aduh, ini kawan ini bahasaku sederhana banget. Itu dia Pak. Kalau saya kan melihatnya memang di dalam dunia kekristenan ini kan bicara tentang kita punya kitab suci saja sebetulnya kan sudah selesai. Tinggal bagaimana kita melakukan. Iya, kitab sucinya itu sudah selesai Pak. Sampai yang polemikus ya seperti yang mereka andalkan kayak kemarin sempat booming juga Bart Ehrman dan segala macam. Tapi buat kita ini kan udah nggak ada artinya semua gitu loh Pak. Tapi kembali kepada tadi yang disebut dengan utusan, ya memang dia lebih nyatanya kan begitu Yesus kan. Karena itu yang dinantikan dari kitab para nabi ataupun yang Taurat itu Pak. Karena umat perjanjian lama ini kan utusannya belum ada Pak. Sampai Yahudi pun sampai sekarang juga belum mempercayai Yesus sebagai utusan itu. Karena itu tadi, bagaimana caranya Allah itu mau menyelamatkan manusia, itu aja. Itu betul, kan konsep Allah, konsep Bapa, konsepnya dia. Nah kalau dari polemikus nggak nyampe Pak. Kalau polemikus tuh nggak boleh Pak, mengenal Allahnya nggak boleh. Dia harus melalui ustadz, melalui ulama, melalui ini, seperti itu Pak. Sementara zamannya sudah berubah. Kalau kita kan apa yang berubah? Justru dengan ditemukannya The Dead Sea Scroll itu semakin menguatkan. Nah itu loh Pak. Jadi semakin yang lucunya kan dulu pernah Manahem Ali live dikatakan dibahas dia tentang ditemukannya The Dead Scroll itu yang menemukan itu orang Muslim kata dia kan, memang betul. Iya. Orang gembala. Betul. Jadi waktu itu saya chat, berarti Manahem Ali secara tidak sadar dia mengakui bahwa Alkitab khususnya untuk PL naskah Lauk Mati itu benar. Karena itu jauh lebih tua daripada Septuaginta sendiri. Dan ketika diketemukan cocok, berarti tuduhan daripada kitabnya itu mengatakan Taurat sudah dipalsukan itu tidak terbukti. Dia nggak sadar itu. Memang. Tapi ini mau sampaikan ya. Jadi Allah kita itu kan Allah yang Esa. Itu Bapa Yahweh itu ya, Theos atau Bapa. Jadi dia memiliki roh, memiliki firman. Ini yang selalu saya ulang-ulang saya sampaikan. Jadi yang supaya nanti jangan kita berpikir bahwa Bapa sendiri jadi manusia, nanti kita jadi oneness. Tapi firman-Nya Bapa yang adalah Allah, kenapa? Karena di dalam dirinya sama seperti saya, pikiran saya. Jadi firman Bapa yang ada di dalam diri Bapa ini diutus jadi manusia. Jadi yang diutus itu firman menjadi manusia. Cuman orang Muslim nggak menerima firman diutus jadi manusia. Tapi lucunya firman dalam Quran kitab bisa diterima mereka. Kan agak apa ini? Itu standar ganda namanya. Jadi Allah mengutus firman jadi manusia. Ini merupakan ketetapan Allah.
Ya. Jadi di dalam Yesus firman jadi manusia ini, Allah memberikan kasih karunia, kebenaran, semuanya di sini ada. Jadi Allah menyatakan seluruh kehendaknya, seluruh rencananya kepada dunia melalui sang firman yang menjadi manusia ini. Maka di dalam Yesuslah kita melihat secara utuh, secara sempurna kasih Allah, karakter Allah, rencana Allah, tujuan Allah bagi kita, bahkan bagi alam semesta. Maka dikatakan beritakan Injil kepada segala makhluk. Karena memang kehadiran Yesus itu bukan hanya untuk manusia. Karena kehadiran Yesus kan membawa Yerusalem baru turun dari surga loh. Yeah. Dan di Yerusalem baru turun dari surga itu semua ada. Makanya dikatakan di dalam Yesaya itu ya, rumput makan singa, singa makan rumput. Karena memang singa diciptakan pada awalnya kan makan rumput. Iya, singa diciptakan makan rumput sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya kalau rumput singa makan kambing, berarti kambingnya diciptakan satu jantan satu wanita, singanya satu jantan satu wanita. Singa makan kambingnya habis, nggak sempat beranak kambingnya. Memang semua makan rumput. Iya, jantan dan betina. Iya, itu dia ya. Oke, ini selalu saya ulang-ulang ini. Saya jelaskan deh. Yuk. Saya mau nanya, berarti firman Tuhan itu sebenarnya sama juga dengan pemikiran Allah ya, Pak? Betul. Jadi gini ya, firman ini kan artinya sangat dalam ya. Jadi firman dalam teks Yunani kan logos. Kalau dalam bahasa Latin dia ratio. Kalau diartikan bisa pikiran Allah, hikmat Allah, pengetahuan Allah. Tapi jangan kita samakan dengan pikiran kita. Karena kita terbatas, kita ciptaan. Sedangkan Allah kan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Oh iya, terbatas ya Pak. Iya, Maha Kuasa dia firman-Nya. Manusia aja perkataannya berkuasa loh. Dalam beberapa survei, pernah itu di Jepang, ada bikin air minum dari beras. Dari beras atau apa itu? Dibuat 3 tempat. Satu tempat dicuekin, satu tempat dipuji-puji, satu tempat dimaki-maki. Ketika masa fermentasinya sudah selesai, ketiga karakter ini berbeda. Tempat yang dipuji-puji itu lebih enak rasanya. Yang biasa ini, yang dicuekin ini, ya rasanya biasa. Tapi yang dimaki-maki ini, fermentasi yang dimaki-maki ini, dikatakan itu rasanya berbeda. Gak enak. Artinya perkataan manusia, perkataan manusia berkuasa. Bahkan pernah aku dengar cerita di daerah Afrika, ada pohon yang susah ditebang, tapi orang desa itu setiap hari lewat, diludahin itu pohon, mati kau gitu. Mati loh. Itu perkataan manusia. Oh, tadi aku menarik sama editan tadi, Pak. Kayaknya wajah saya boleh diedit, Pak. Oh, manusia. Jadi ini itulah ya. Jadi ketika dikatakan Alkitab diedit, dipikir mereka ngedit seperti ngedit skripsi. Ada yang dihapus, ada yang dibuang. Padahal bukan. Mengedit di situ artinya diketemukan, dikumpulkan, disalin ulang. Iya, diarsipkan. Makanya kalau di dalam naskah salinan itu kan ada yang kurang tepat, perlu ditinjau. Manuskrip aslinya ada kok. Ya wajar lah, namanya juga ditulis dulu kan dalam gulungan, belum pakai fotokopi, simpannya juga belum di lemari besi. Dulu kayaknya belum ada anti rayap seperti sekarang. Ya bisa saja dia kena rayap kan, terganggu, atau kena air. Jadi mereka berpikir gini, mereka menilai zaman sekarang. Tapi ketika aku tanya kemarin sama Sinandar itu, mana manuskrip kita? Nggak ada juga. Ditanya malah bertanya, kan lucu. Kan katanya dimakan kambing. Aduh, kalau itu nggak usah kita sebutkan. Nanti kalau kita ngomong mereka ini kan sensitif, susah kita. Makanya nggak pinter-pinter, Pak. Iya. Jadi artinya gini ya, malam hari ini tentang Yesus utusan Allah, nggak usah kita bilang bukan dia Tuhan. Kalau arti kata Tuhan kan udah pernah kita bahas ya. Iya. Nah, jadi Tuhan itu artinya kan gelar, kepenguasaan. Jadi Tuhan Yesus itu menunjuk kepada kemesiasan Yesus. Bahwa dia adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Nabi di atas segala nabi, dan dia imam besar yang lebih tinggi dari imam besar Harun.
Nah, di situ, ini nih. Jadi saya pakai ini. Nah, biar nanti kalau kita melihat ya. Ini yang nggak mereka terima. Yesus dua natur dibandingkan dengan Quran itu. Ini mereka nggak terima, tapi kalau apa nggak terima ini? Apa? Mutajilah. Nah, ini. Saya tunjukkan aja. Mungkin ada pertanyaan? Pak Herben, pelajaran ini kan juga pernah Pak, dijelaskan waktu itu Pak. Iya, ini Utusan Allah yang apa jawaban Kristen juga pernah. Iya, ini kita udah pernah bahas sebenarnya. Iya, udah pernah. Nah, ini jadi artinya saya gabungkan beberapa materi, ya sekaligus menurut saya review kan, boleh lah. Iya, boleh. Nah, itu.